Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 311. Bang. Menembak melalui lapisan awan abu-abu pucat, Little White Rat mengikuti Zhen Chongming dan bergegas ke surga kelima. Berdiri di atas cakram hitam, Zhen Chongming terbang membentuk lingkaran lengkap sebelum kembali ke Little White. Zhao Yanzi merasa intens. Sekarang dia menghela nafas lega. Menempatkan kedua tangan di bahu Hao Ren, dia duduk dan melihat sekeliling dengan mata besarnya. Pegunungan hijau dan sungai jernih ada di mana-mana, dan awan dan kabut melayang-layang di sekitarnya. Itu adalah dunia celestial yang indah. Dia menempel pada Hao Ren, tidak menyadari fakta bahwa dadanya menekannya. Apa yang kamu pikirkan? Sudah kubilang aku bisa membawamu ke surga kelima, kan? Sambil berdiri di dis, Zhen Chongming bertanya dengan bangga. Bukan hal yang luar biasa. Aku bisa terbang dengan Little White, kata Hao Ren. Apakah kamu pikir kamu bisa datang ke surga kelima kapanpun kamu mau? Zhen Chongming mengerutkan bibirnya. Dunia di atas surga kelima dan dunia di bawahnya tidak terhubung karena ada arai penyumbatan besar. Benarkah? Hao Ren terkejut karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan setengah dari tubuhnya di tangan Hao Ren, Zhan Yanzi juga mengangkat alisnya karena terkejut. Ketika dia bertanya kepada Zhao Hongyu tentang surga kelima, Zhao Hongyu tidak merinci. Namun, arai penyumbatan besar ini terlalu besar dan penuh celah, itulah sebabnya kita bisa menembusnya, lanjut Zhen Chongming. Beberapa celah diperbaiki sementara yang lain berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, arai penyumbatan besar tidak terlalu solid karena terutama berfungsi sebagai garis simbolis antara dua dunia. Jika seseorang bisa berubah menjadi naga, yang berada di level Dui, mereka bisa menerobosnya dengan mudah. Hao Ren mengangguk. Tampaknya tanpa Zhen Chongming yang memimpin, dia dan Zhao Yanzi akan tersandung dan tidak dapat menemukan pintu masuk ke surga kelima dalam waktu yang singkat. Jika mereka bergerak di sepanjang tepi arai penyumbatan besar, mereka akan tersesat. Jangan khawatir. Little White ingat jalannya. Formasi susunan ini tidak bisa menipu aku, dan celah yang aku pandu adalah yang sudah diperbaiki, kata Zhen Chongming saat dia pamer. Hao Ren tidak meragukannya. Oh, bocah ini dengan santai bisa mengubah kalung menjadi ruang penyimpanan dengan sejumput jari. Formasi susunan biasa adalah sepotong kue untuknya. Formasi arai seperti matematika. Yang sederhana seperti aljabar linear sedangkan yang rumit seperti kalkulus. Dari perspektif ini, anak ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Zhao Yanzi tidak tertarik pada formasi arai. Dia meraih lengan Hao Ren, mendesak, ayo pergi dan lihat. Oke, ayo pergi. Tidak ingin mendorong sombong Zhen Chongming, Hao Ren memalingkan muka darinya dan menepuk leher Little White, memerintahkannya untuk menemukan tempat untuk mendarat. Berkecil hati, Zhen Chongming berdiri di atas disnya dan berteriak, mari berpisah dan bertemu kembali di sini dalam 2 jam. Oke. Hao Ren langsung setuju, tahu bahwa si putih kecil punya cara untuk menghubungi Zhen Chongming jika mereka menghadapi bahaya. Mereka di sini untuk bersenang-senang dan tidak ingin tinggal bersama Zhen Chongming yang pamer. Zhao Yanzi membalikkan tubuhnya ke depan sementara Little White menggerakkan cakarnya di udara dan terbang menuju gunung terdekat. Tidak ada pabrik atau bangunan tinggi di sini, menghadirkan keindahan pegunungan dan hutan primitif. Bahkan Yellow Mountain, yang disebut gunung terindah di Cina, kalah dengan pegunungan di sini. Menurut Zhao Hongyu, gunung-gunung di dan di atas surga kelima diangkat ke langit oleh sekte budidaya utama dengan formasi susunan besar dengan paksa. Gunung-gunung terhubung satu sama lain, dan mereka menyebar ke kejauhan. Duduk di punggung Little White, Hao Ren dan Zhao Yanzi melihat ke bawah dan melihat beberapa gunung melayang di langit yang tinggi lebih jauh. Itulah sebabnya para pembudidaya di alam penyempurnaan Qi tidak berani terbang bebas bahkan jika mereka memiliki harta dharma penerbangan dasar. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan jatuh ke dunia fana dan terbakar menjadi abu sebelum mereka memasuki surga pertama. Dengan Little White, mesin penerbangan canggih, Hao Ren dan Zhao Yanzi tidak perlu khawatir tentang itu. Di surga kelima, bahkan seorang kultivator rilem formasi inti tidak mampu membeli binatang roh seperti Little White. Di bawah kendali Hao Ren, Little White terbang melalui lapisan cabang pohon dan mendarat di hutan lebat, mengejutkan puluhan burung berwarna-warni. Intensitas esensi di sini 3 hingga 4 kali lebih besar daripada di darat, dan udara di sini jauh lebih segar.
Jika kita berkultivasi di sini, kemajuan akan lebih cepat, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Tempat-tempat dengan esensi yang berlimpah akan memelihara lorong-lorong esensi, dan lokasi-lokasi di lorong esensi di mana sebagian besar esensi disimpan dikenal sebagai mata esensi. Mata esensi ini bagus untuk membangun tempat tinggal gua. Dari tempat dia berdiri, Hao Ren melihat banyak tempat tinggal gua di tebing yang berlawanan, dan pembudidaya bepergian ke dan dari gua menggunakan pedang. Zhao Yanzi ingin tahu tentang surga kelima. Jelas, gaya hidup para pembudidaya manusia benar-benar berbeda dari orang-orang di darat. Mereka tinggal di kediaman gua, yang primitif dan menarik. Terbang dengan pedang masih baru bagi Hao Ren, tapi itu adalah metode paling umum bepergian di sini. Lihat ke sana. Zhao Yanzi berteriak tiba-tiba dengan gembira. Hao Ren melihat ke arah yang dia tunjuk dan lihat di lapangan terbuka di mana puluhan pembudidaya membentuk 6 lingkaran dan bersaing. Tampaknya itu menjadi ujian di sekte kecil ini. Para senior yang duduk di platform tinggi tampaknya adalah penatua sekte ini yang bertindak sebagai hakim. Aku tidak berpikir mereka adalah tuan yang hebat karena mereka bahkan tidak memperhatikan kita, Zhao Yanzi menyimpulkan. Hao Ren tersenyum dan menyetujui kesimpulannya. Jika itu adalah Suhan di tebing yang berlawanan, dia akan melihat setiap gerakan di daerah dengan diameter 2 km. Mereka melihat lebih jauh dan samar-samar melihat sebuah desa kecil dengan asap masak melayang. Sejauh Hao Ren bisa melihat, beberapa bulu babi berkelahi satu sama lain di pintu masuk desa. Namun, pertarungan mereka bukan gulat biasa. Mereka membentuk kelompok-kelompok, dan salah satunya bahkan melayang di udara setengah meter dari tanah, mungkin menggunakan beberapa catatan dharma atau mantra. Semua penghuni di atau di atas surga kelima semuanya dibudidayakan. Mereka adalah keturunan para pembudidaya yang pindah ke surga kelima. Dengan sedikit keberuntungan dan bakat, mereka bisa memasuki sekte budidaya, dan beberapa yang lebih kuat nantinya bisa masuk surga keenam untuk pengembangan di masa depan. Beberapa lirikan memberitahu Hao Ren tentang kehidupan orang-orang yang tinggal di tempat ini. Siapa di sana? Seseorang akhirnya memperhatikan Hao Ren dan Zhao Yanzi yang berdiri di tengah hutan. Berpikir mereka sedang menyerang musuh, lebih dari 10 pembudidaya yang telah berkeliaran di tebing terbang ke arah Hao Ren dengan cepat. Melihat para penggarap bergegas ke arah mereka, Zhao Yanzi panik. Dia meraih tangan Hao Ren dan siap melarikan diri. Ledakan. Hao Ren tiba-tiba melepaskan auranya. Seorang kultivator rilem formasi inti. Para pembudidaya bergegas menuju Hao Ren tidak bisa menjaga keseimbangan mereka. Para penatua yang menguji para murid muda melihat pergolakan, dan mereka semua terbang menggunakan pedang. Ketika mereka sudah dekat, mereka merasakan aura Hao Ren, dan kemarahan mereka berubah menjadi kesopanan. Mereka menyimpan senjata mereka dan mendarat di hadapan Hao Ren, menangkupkan tangan mereka dan bertanya. Apa yang bisa kami lakukan untukmu, penatua? Melihat bahwa sekte itu dekat dengan desa-desa terdekat, Hao Ren tahu sekte ini bukan yang kuat, dan dia tidak khawatir. Melambaikan tangannya, dia berkata, tidak ada. Aku di sini untuk melihat-lihat. Para penatua bertukar pandang curiga, tetapi mereka menahan diri untuk tidak menyuarakan pertanyaan mereka di hadapan kultivator rilem formasi inti ini. Kultivator ini terlihat muda, tetapi auranya dari alam formasi inti adalah nyata. Kultivator perempuan yang cantik sepertinya dia hampir berada di puncak alam pemurnian Qi, tetapi pakaiannya yang aneh menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh kita macam-macam dengan pikiran-pikiran ini terbang melintasi benak para tetua. Sebagai sekte terafiliasi dari sekte kecil di Fifth Heaven, tanggung jawab sekte adalah mengelola desa-desa di sekitarnya dan secara teratur memilih anak-anak berbakat. Di sekte itu, penatua yang paling kuat hanya seorang kultivator Foundation Establishment Realm tingkat menengah. Meskipun mereka memerintah beberapa desa, mereka tidak berani menunjukkan emosi mereka sebelum Hao Ren. Adapun para penggarap di tebing, mereka adalah murid muda dari sekte kecil yang dikirim ke sana untuk latihan. Yang terkuat di antara mereka adalah kultivator Foundation Establishment Realm tingkat rendah. Mereka tidak berani mengangkat kepala mereka di hadapan Hao Ren, seorang kultivator dari alam formasi inti. Melihat kemarahan mereka mengempis ketika mereka melihat Hao Ren, Zhao Yanzi merasa lega. Dia mengangkat kepalanya yang kecil dan mengamati mereka dengan mata yang cerah. Para pembudidaya di sini belum pernah melihat seorang pembudidaya wanita yang begitu cantik sebelumnya. Karena Zhao Yanzi sedang mempelajari mereka, mereka ingin meliriknya. Namun, mereka semua menundukkan kepala, takut menyinggung kultivator rilem formasi inti ini.
Melihat Hao Ren berusaha berpura-pura terlihat seperti seorang master, Zhao Yanzi berusaha sebaik-baiknya untuk tidak tertawa. Apa yang kamu lihat? Aku akan menggali mata kamu jika kamu melakukannya lagi. Zhao Yanzi menatap seorang kultivator muda yang meliriknya sekilas. Aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku, Penatua. Maafkan aku. Kultivator muda ini yang hanya di level 7 dari Realm Refinement Ki segera berlutut di tanah. Kehidupan para pembudidaya Realm Ki perbaikan semurah rumput di mata para pembudidaya Realm Inti Formasi. Yang terakhir bisa membunuh yang pertama kapanpun mereka mau. Zhao Yanzi tidak berharap bahwa mereka akan sangat takut dengan Hao Ren. Dia membeku sedetik sebelum terkikik. Tidak apa-apa. Aku hanya bercanda. Senyumnya begitu indah sehingga para petani muda bingung karenanya. Bagaimanapun, ada beberapa pembudidaya wanita di dunia, belum lagi pembudidaya wanita cantik yang akan dikenakan biaya ke Realm Yayasan Pendirian. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Hao Ren memiliki dua pelayan Naschen Soul Realm, mereka akan tercengang. Melihat ekspresi mereka berubah dari marah menjadi takjub menjadi takut dan kemudian menjadi gembira, Hao Ren takut bahwa mereka akan menjadi gila. Dia bertanya, apakah kamu memiliki mantra Dharma untuk mengendalikan pedang dan terbang di atasnya? Pemimpin senior tidak mengharapkan permintaan seperti itu dari Hao Ren. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan hati-hati, kami hanya memiliki mantra yang paling dasar. Itu yang aku inginkan, kata Hao Ren. Lalu, tolong tunggu sebentar, Penatua. Penatua tidak berani bertanya pada Hao Ren mengapa. Dia mengeluarkan gulungan bambu dan menyalin mantra Dharma ke atasnya. Dan kita membutuhkan dua pedang, lanjut Hao Ren. Lagi pula, terlalu mencolok untuk mengendarai Little White, tetapi terbang dengan pedang adalah hal biasa di sini. Zhao Yanzi mengerti maksud Hao Ren, dan wajahnya memerah karena dia tidak pernah mencoba terbang dengan pedang sebelumnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Hao Ren punya alasan lain untuk permintaan ini. Tempat ini penuh dengan esensi dan sekte. Setelah terbiasa dengan tempat ini, dia ingin membawa Xia Yujia ke sini untuk mempercepat kemajuan kultivasinya. Bab 312. Beberapa saat kemudian, Zhao Yanzi dan Hao Ren menginjak dua pedang giok putih berkualitas baik dan meninggalkan lembah kecil. Lelah setelah penerbangan dari surga pertama ke surga kelima, Little White beristirahat di kalung Hao Ren. Sebelum dia kehilangan inti naganya, Zhao Yanzi pernah mencapai tingkat Zen. Dengan pengalamannya, dia dengan cepat menguasai mantra penerbangan dasar setelah beberapa latihan dan dengan demikian tidak memiliki masalah terbang dengan pedang. Sebelumnya, Zhao Guang takut bahwa Zhao Yanzi akan membuat masalah dan tidak mengajarinya cara terbang dengan pedang. Sekarang di surga kelima, dia tidak lagi dibatasi oleh aturan itu, dan kekuatan kultivasinya dari alam pemurnian Ki sudah cukup baginya untuk mengendalikan pedang dengan mudah. Dia senang akhirnya bisa terbang sendiri. Dia memanggil semua esensi alaminya dan terbang cepat sementara Hao Ren terbang di sampingnya dengan kecepatan yang terukur. Menurut sistem kultivasi manusia, Hao Ren sekarang adalah seorang kultivator Realm Formasi Inti sementara Zhao Yanzi hanya seorang kultivator Ki Refinement Realm. Dengan perbedaan besar dalam ranah di antara mereka, Hao Ren bisa menyusul Zhao Yanzi dengan mudah. Mereka terbang dengan pedang dengan kecepatan 30 km per jam, hanya sedikit lebih cepat daripada bersepeda. Namun, sensasi terbang dan mengendalikan arah dan kecepatan pedang jauh lebih dingin daripada mengendarai sepeda. Di pemandangan yang indah, Zhao Yanzi tertawa sambil menaiki pedang. Terbang dengan mantap di sisinya, Hao Ren tersenyum ketika mendengar tawanya. Bagaimanapun, terlepas dari identitasnya sebagai putri klan Naga Lautan Timur, Zhao Yanzi masih gadis sekolah menengah. Dia bisa melarikan diri dari pegunungan pekerjaan rumah dan terbang bebas dengan pedang. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kedua pedang bergerak maju perlahan di antara pegunungan tinggi sementara angin sepoi-sepoi menyentuh wajah mereka. Bukankah ini kehidupan pasangan celestial? Hao Ren, lihat. Bersemangat, Zhao Yanzi meraih lengannya dan menunjuk ke depan ke kanan. Di antara gunung-gunung, beberapa istana dan bangunan berdiri di puncak gunung dengan jalan setapak batu yang mengarah ke sana. Jelas, itu adalah sekte budidaya besar di surga kelima. Saat mereka melihat bangunan dan menara, mereka telah melanggar wilayah sekte. Hao Ren tidak tahu formasi susunan dan tidak menyadari fakta bahwa saat mereka memasuki wilayah itu, formasi susunan defensif membuat para penggarap di sekte tersebut terkejut. Zhao Yanzi baru saja menyelesaikan seruannya ketika sekitar 60 pembudidaya dengan pedang mengelilingi Hao Ren dan dia.
Para pembudidaya masing-masing berdiri di atas pedang sambil memegang pedang lain untuk menyerang. Namun, pedang mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pedang giok putih Suhan. Zhao Yanzi mengempis ketika dia menyadari bahwa mereka dikelilingi. Dia berharap untuk menyelinap ke menara gulir sekte atau istana eliksir, bukan untuk mencuri harta tetapi untuk mengalami kegembiraan petualangan. Namun, sebelum mereka bisa dekat, mereka dikelilingi. Para pemimpin kelompok adalah dua pembudidaya rilem inti formasi. Sekte ini bukan sekte terkemuka di surga kelima, tapi itu lumayan dengan 7 pembudidaya rilem inti formasi sebagai tetua. 2 pembudidaya rilem inti formasi dan puluhan pembudidaya realitas pendirian yayasan lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembudidaya rilem formasi inti dan pembudidaya rilem ki perbaikan yang lemah. Menilai dari pakaian aneh yang dimiliki Hao Ren dan Zhao Yanzi, mereka menduga bahwa dua penyusup ini mungkin memiliki banyak harta karun. Hanya 2 pedang yang mereka gunakan terlihat memiliki kualitas yang bagus. Ngomong-ngomong, para penyusup akan dibunuh karena pelanggaran mereka, dan harta mereka akan menjadi rampasan mereka. Kedua kultivator rilem formasi inti senang dengan prospek ini. Kami adalah penatua dari Sekte Pasir Putih. Ini adalah identifikasi kami. Melihat pandangan di wajah para pembudidaya ini, Zhao Yanzi tahu bahwa mereka memiliki skema jahat di pikiran mereka. Dia mengambil lencana kayu, penatua Yuxin dan melemparkannya ke mereka. Dia berbohong tanpa memerah. Sekte Pasir Putih. Seorang kultivator menangkap lencana kayu dan melihatnya sebelum melirik Zhao Yanzi dengan curiga. Dia menyerahkannya kepada seorang kultivator di sampingnya. Penanam itu mempelajari lencana kayu dan mengangguk. Itu memang lencana identitas Sekte Pasir Putih. Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya. Lalu, tunggu apa lagi? Mari kita pergi. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang Sekte Pasir Putih, dia menduga bahwa sekte itu tidak sekecil itu karena mereka cukup berani untuk mengirim pengintai ke First Heaven. Dia cukup pintar. Kultivator melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Menempatkan lencana kayu ke sakunya, dia mengeluarkan longsword dari punggungnya dan berkata, namun, gadis kecil, kita adalah Sekte Pasir Putih. Zhao Yanzi membeku. Swoosh, para pembudidaya lainnya semua menghunus pedang mereka. Termasuk pedang di bawah kaki mereka, hampir 100 pedang melintas di depan Hao Ren dan Zhao Yanzi. Sebelum Hao Ren bisa menjelaskan, lebih dari 20 pembudidaya menerkamnya. Pedang menusuk ke depan, dan masing-masing menusuk organ vitalnya. Mereka berusaha membunuhnya. Menghadapi serangan kelompok, bahkan seorang kultivator rilem formasi inti tidak punya waktu untuk melawan. Namun, Hao Ren bukanlah kultivator rilem formasi inti yang khas. Seperti kembang api, Hao Ren mengeluarkan 80 energi pedang 5 warna yang membentuk lingkaran dengan diameter setengah meter di sekitarnya. 5 pedang panjang pertama yang menikamnya semua dipotong menjadi 2. Dengan kepribadian Hao Ren, bahkan jika dia tahu bahwa 2 tawanan pagi ini adalah pembudidaya manusia dari surga kelima, dia akan membiarkan mereka pergi. Namun, dia baru saja memasuki wilayah Sekte Pasir Putih tanpa disadari dan dengan demikian menjadi sasaran pembantaian. Namun, dia tidak akan berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuhnya. Dia adalah kultivator rilem formasi inti. Kita harus berhati-hati. Bangun formasi susunan. Kultivator terkemuka mengangkat pedangnya yang besar dan berteriak, bunuh dia, dan kita bisa berbagi barang-barang itu di tas penyimpanannya. Sebagai kultivator core formation rilem tingkat menengah, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Hao Ren. Namun, mengapa dia melakukan itu ketika dia memiliki begitu banyak murid bersamanya? Para murid yang berada di rilem yayasan pendirian termotivasi. Setelah semua, tas penyimpanan kultivator rilem formasi inti akan berisi banyak harta. Dengan menerima salah satu dari mereka, seorang murid tingkat rendah akan bersemangat selama setengah tahun. Eliksir, harta dharma, dan teknik kultivasi. Terlepas dari energi pedang tajam Hao Ren, para pembudidaya yang tersisa mengerumuni. Jangan bunuh pembudidaya perempuan. Kita bisa menggunakan dia sebagai kuali. Kultivator alam formasi inti lainnya berkata. Dalam budidaya, beberapa pembudidaya laki-laki tidak dapat membuat terobosan lagi setelah mereka mencapai tahap tertentu. Sebagai gantinya, mereka akan melakukan hubungan intim dengan pembudidaya perempuan dan mengambil energi yin dari tubuh perempuan. Para pembudidaya wanita itu disebut kuali. Itu adalah praktik umum di surga kelima dan keenam. Banyak pembudidaya perempuan menjadi objek bagi pembudidaya laki-laki, dan beberapa dari mereka bahkan dibunuh oleh pembudidaya laki-laki agar yang terakhir meningkat lebih banyak wilayah mereka.
Oleh karena itu, kata-kata ini melanggar garis bawah Hao Ren. Dia menembakkan energi pedang putih dari ujung jarinya dan menusuk mulut pembudidaya yang mengucapkan perintah keterlaluan. Seketika, energi 80 pedang terkondensasi menjadi pedang abu-abu besar, menghancurkan puluhan murid yayasan pendirian yayasan. Huala, pedang mereka jatuh ke tanah, dan para pembudidaya lemah ini jatuh dan menangis kesakitan. Zhao Yanzi tidak mendengar apa yang berteriak kultivator itu dan karenanya tidak memahami kemarahan Hao Ren yang tiba-tiba. Namun, dia menemukan Hao Ren yang marah cukup keren. Energi pedang abu-abu besar hancur dan berubah menjadi energi pedang tipis sebelum terbang di sekitar Hao Ren seperti lebah dan kupu-kupu. Pada saat ini, Hao Ren berdiri di atas pedang seperti dewa pedang, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Energi pedangnya juga mengelilingi Zhao Yanzi, dan energi pedang akan menembus siapapun yang berani mendekatinya dari segala arah. Kamu berani melawan balik. Kultivator Rilem formasi inti tingkat menengah tidak berharap Hao Ren begitu sengit. Namun, dia mengamati dengan cermat dan yakin bahwa Hao Ren memang kultivator Core Formation Rilem tingkat rendah. Dia mengambil kipas besi dan mengayunkannya ke Hao Ren. Dari sudut pandangnya, keganasan Hao Ren datang dari harta Dharma yang kuat. Begitu dia membunuh Hao Ren, dia akan mendapatkan harta Dharma itu. Dia melepaskan kekuatan penuhnya. Kipas besi menembakkan 3 sinar cahaya hitam yang langsung memecah energi pedang di sekitar Hao Ren. Sejumlah besar murid yayasan pendirian yayasan berkerumun, dan para tetua Rilem inti formasi, yang menjaga aula besar, juga bergegas mendengar berita itu. Penampilan Hao Ren memikat semua orang di sekte ini. Membunuh. Lebih dari 200 pembudidaya terbang menuju Hao Ren dengan roh pembunuh yang luar biasa, dan segala macam harta Dharma dilemparkan kepadanya. Zhao Yanzi tidak berharap bahwa mereka akan menyebabkan pergolakan seperti itu. Dia akan menarik Hao Ren dan melarikan diri ketika 3 sinar hitam tiba-tiba berubah arah dan menariknya dari sisi Hao Ren. Sinar hitam menariknya ke arah kultivator Rilem formasi inti yang ingin menangkapnya dan mencari dia. Menurut tradisi mereka, siapapun yang menangkap musuh akan mendapatkan tas penyimpanan mereka. Tentu saja, dia tidak ingin membunuh seorang kultivator wanita yang cantik. Melihat kultivar yang tampak seperti langit dan menunggang pedang berperilaku seperti penjahat, Hao Ren sangat marah. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka menyentuh Zhao Yanzi. Energi pedang abu-abu memangkas ke depan dengan suara berderak, dan 3 sinar cahaya hitam langsung hancur. Petir ilahi Hundun mampu menghancurkan kelima elemen. Zhao Yanzi kehilangan keseimbangan pada pedang dan jatuh ke gunung. Untungnya, dia jatuh ke tumpukan rumput dan tidak menabrak batu. Kamu dikelilingi. Menyerah. Para kultivator alam formasi inti yang baru tiba melemparkan banyak harta Dharma ke Hao Ren. Dengan semua perhatiannya terfokus pada penyelamatan Zhao Yanzi, Hao Ren membuka diri terhadap serangan yang semuanya mengenai tubuhnya. Namun, tubuhnya telah diliputi oleh kilat surgawi, dan dia bertahan dari serangan harta Dharma tanpa langsung jatuh mati. Tentu saja, alasan lain adalah bahwa harta Dharma yang digunakan para pembudidaya ini tidak maju. Melihat bahwa Hao Ren masih hidup setelah diserang oleh begitu banyak harta Dharma, segelintir pembudidaya Rilem Core Formation dan banyak pembudidaya Rilem Yayasan Pendirian semua yakin bahwa Hao Ren memiliki harta besar padanya, dan mereka ingin membunuhnya untuk mendapatkan harta lebih banyak lagi. Gelombang kedua harta Dharma dilemparkan ke Hao Ren. Kali ini, bahkan para penggarap yayasan pendirian yayasan bergabung dengan para tetua mereka, dan semua jenis harta Dharma ditembakkan ke arah Hao Ren bersama ratusan pedang. Bang! Semua titik akupuntur dalam tubuh Hao Ren dibuka sekaligus. Energi pedang yang tersembunyi di dalamnya meluncur keluar seperti tetesan hujan. Puluhan ribu pedang. Tetua alam formasi inti belum pernah melihat begitu banyak energi pedang dalam hidup mereka. Energi logam, kayu, air, api, dan pedang elemen kayu membentuk sebuah arai. Formasi larik dua naga. Energi pedang yang padat berputar di sekitar satu sama lain seperti yin dan yang dari tai chi, membekukan ruang dan waktu. Bang! 160 energi pedang langsung menghancurkan harta Dharma dari para pembudidaya alam formasi inti. Pada saat kritis ini, Hao Ren tiba-tiba mendapatkan pemahaman tentang pembentukan susunan pedang tingkat 2, formasi dua naga. Esensi alam melonjak dan menelan semuanya. Dua kekuatan mendorong satu sama lain, membentuk tornado terbalik yang merobek ruang sekitarnya. Dua pembudidaya Rilem inti formasi yang telah bergegas dan mencoba untuk mengambil harta Dharma Hao Ren langsung dikirim terbang oleh gelombang energi pedang.
Kekuatan luar biasa dari formasi Two Dragons Array jauh lebih besar daripada formasi satu Line Snake Array. Lebih dari 200 pembangun Yayasan Realm Yayasan mencoba membentuk Array untuk melawan kekuatan, tetapi kekuatan itu begitu kuat sehingga bahkan Haoren tidak bisa mengendalikannya, apalagi pembudidaya lemah. Retak. Retak, pohon-pohon di sekitarnya pecah satu demi satu sementara para pembudidaya Yayasan Establishment Realm diterbangkan seperti potongan kertas. Haoren mengambil satu langkah ke depan, dan kelompok pembudidaya bergegas untuk melarikan diri. Pada saat ini, terbang dengan pedang adalah bunuh diri saat berlari menuruni gunung memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Pelepasan 160 energi pedang memperluas garis meridian di tubuh Haoren. Bukaan baru muncul di inti naganya, dan sekarang ada total 65 lubang. Embusan angin meniup rambut Haoren, memberinya tampilan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Haoren berjalan ke sisi Zhao Yanzi dan menariknya dengan lembut. Zhao Yanzi merasakan mati rasa di telapak tangannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat jejak kilat di matanya. Haoren mengangkat tangan kanannya dan menunjuk satu jari. 160 energi pedang yang berputar mengelilingi lengannya dan melesat ke arah istana megah di seberang lembah. Ledakan. Istana mengajar pembudidayaan yang luar biasa hancur menjadi tumpukan puing oleh energi pedang yang kejam. Harus dicatat bahwa Cultivation Teaching Palace memiliki 4 formasi susunan pertahanan yang tumpang tindih yang melindunginya. Energi pedang kecil berbalik dan menusuk lubang di tangan pembudidaya Realm inti formasi yang telah mencoba untuk mengambil Zhao Yanzi. Di bawah serangan kelompok, kedua pedang Haoren dan Zhao Yanzi sebelumnya kehilangan esensi mereka. Oleh karena itu, Haoren mengubah energi pedangnya menjadi pedang besar, mengangkatnya dan Zhao Yanzi. Esensinya terkondensasi menjadi pedang yang memungkinkan mereka terbang. 5 pembudidaya Realm inti formasi sama sekali tidak cocok untuk Haoren yang marah. Sementara para pembudidaya ini menatap Haoren, yang pergi, dengan ngeri, seorang murid muda terbang di atas pedang dan berteriak dengan nada panik. Elder pertama, semua ramuan roh berusia 1000 tahun yang ditanam di gunung belakang dicuri. Bab 313. Tak perlu dikatakan, pedang yang dibentuk oleh esensi 5 unsur jauh lebih baik daripada pedang biasa. Karena itu, kecepatannya lebih dari 2 kali kecepatan pedang dari sebelumnya. Kilatan cahaya keemasan terlihat dengan cepat melintasi langit. Anggota sekte di surga kelima, kecil atau menonjol, terkejut ketika mereka mengamati cahaya emas ini melewati wilayah mereka. Mereka tidak bisa menahan nafas, Naschen Soul Realm. Memang, kecepatan teknik perjalanan ini, yang mengandalkan pembakaran esensi alam, bahkan sebanding dengan kecepatan terbang seorang pembudidaya alam jiwa Naschen. Tidak peduli seberapa halus bahannya, pedang itu masih dibuat dengan benda-benda nyata. Namun, energi pedang yang dilemparkan oleh Haoren adalah pedang yang terbuat dari esensi alam murni. Fiu, membawa Zhao Yanzi, Haoren menghembuskan napas dalam-dalam saat dia turun ke gunung yang tampak biasa. Pedang raksasa sekarang dibongkar menjadi 160 energi pedang sebelum kembali ke tubuh Haoren. Penerbangan ini telah menghabiskan banyak esensi sifatnya. Sementara itu, tidak mampu menahan kesepian, Little White berguling-guling di ruang Jizi, sangat ingin keluar. Saat Haoren membuka kalung itu langsung melompat ke rumput. Little White sangat ingin berpartisipasi dalam pertempuran sengit yang melibatkan Haoren, tapi Haoren belum ingin mengungkapkan Little White kepada dunia, jadi dia tidak membiarkannya keluar. Untuk memprotes keputusan Haoren, Little White mulai melemparkan dan melompat tanpa henti. Sejak itu telah menerima harta dharma, Hof of Flowing Cloud, dari Zhen Chongming, kecepatan Little White telah meningkat beberapa lusin kali. Selain pengalaman terbang yang dipercepat, ia selalu ingin merasakan pertempuran yang sesungguhnya juga. Tidak mengherankan, hewan-hewan di darat tidak cocok untuk Little White. Bahkan harimau dan singa tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi Little White secara langsung. Tidak ada gunanya menjadi sombong di depan binatang-binatang lemah itu. Oleh karena itu, Little White menjadi kesal karena rasanya seperti pahlawan tanpa tempat untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, Haoren hanya memperlakukannya sebagai hewan peliharaan dan tidak akan membiarkannya mengambil bagian dalam pertempuran, membuat Little White merasa tertekan di dalamnya. Bagaimanapun, itu adalah singa salju dan bukan anjing peliharaan kecil. Menamparkan cakarnya, Little White mengunyah akar pohon di daerah terdekat untuk mengekspresikan kekesalan dan amarahnya. Di sisi lain, berpikir bahwa Little White hanya bermain-main dan menikmati dirinya sendiri, Zhao Yanzi berlari untuk memberinya pelukan dan mulai menggelitiknya.
Cuk, karena Little White sangat geli, itu langsung mulai berputar dan melemparkan di lengan Zhao Yanzi. Little White adalah hal yang paling lucu. Zhao Yanzi dalam suasana hati yang hebat dan menekankan pipinya dengan penuh kasih sayang ke bulu Little White. Baiklah, kurasa tidak terlalu buruk menjadi anjing peliharaan kecil. Little White segera kehilangan keinginannya untuk bertarung. Meluruskan dan mempererat anggota tubuhnya, itu menyerah pada belayan lembut Zhao Yanzi dari perutnya. Melihat Zhao Yanzi yang lucu dan si kecil putih bersenang-senang, Hao Ren menemukan tempat yang bersih dan duduk bersila sambil bersandar di pohon besar. Saat dia baru saja mencapai terobosan, menggunakan formasi dua naga, dan kemudian berlari dengan energi pedangnya, cadangan esensi alam Hao Ren hampir sepenuhnya terkuras. Sekarang ada sedikit waktu luang, Hao Ren segera berusaha memulihkan esensi sifatnya. Tingkat kekacauan di surga kelima telah melampaui surga pertama dengan tingkat yang signifikan. Mereka perlu bersiap untuk segala jenis bahaya yang mungkin terjadi kapan saja. Tanpa perlindungan sekte, pembudidaya biasa memiliki peluang besar untuk disergap dan dibunuh oleh orang lain. Perlahan menutup matanya, Hao Ren menyerap esensi alam dari sekitarnya. Inti naga yang sekarang berlubang mati-matian mengonsumsi esensi alam di dekatnya. Intensitas esensi alam di sini 3 kali lebih banyak daripada surga pertama. Hao Ren jelas bisa merasakan bahwa energi di seluruh tubuhnya terus meningkat, dan inti naga juga berputar lebih cepat dan lebih cepat. Karena pembudidaya naga dilahirkan dengan alat bantu budidaya yang begitu besar, kemajuan budidaya mereka bisa sangat cepat di lingkungan seperti itu di mana intensitas esensi alam tinggi. Meskipun inti naga di tubuh Hao Ren awalnya dari Zhao Yanzi, itu telah menjadi satu dengan Hao Ren setelah budidaya yang berkepanjangan. Saat ini, sudah ada 65 lubang di sana. Namun, karena teknik budidaya Hao Ren miliki adalah Light Shadow membelah gulir bayangan, yang membutuhkan budidaya semua 5 esensi unsur sekaligus, Hao Ren tidak diambil sebagai pembudidaya naga oleh orang lain. Dengan setiap napas yang ia ambil, sejumlah kecil esensi alam dengan cepat memasuki tubuhnya. Untuk jumlah esensi alam yang biasanya membutuhkan 3 jam untuk diisi kembali, hanya butuh 1 jam di sini. Segar. Sangat menyegarkan. Pertempuran berjalan lancar, dan begitu pula pemulihan. Esensi sifatnya yang hampir habis telah sepenuhnya diisi kembali dalam waktu singkat. Beristirahat di pelukan Zhao Yanzi, Little White mengerutkan hidungnya, dengan lapar mengendus esensi alam yang ditawarkan tempat ini. Meskipun pil eliksir juga bisa mengembalikan esensi alami seseorang, tidak ada yang bisa sealami dan semurni proses penyempurnaan alami seperti ini. Untuk binatang buas seperti Little White, semakin sering mereka tinggal di tempat di mana esensi alam sangat terkonsentrasi, semakin cepat kemajuan mereka akan datang. Tiba-tiba, cahaya hitam berlari ke arah mereka. Hao Ren memandang waktu itu. Seperti yang telah mereka sepakati, tepat 2 jam. Terengah-engah, Zhen Chongning membawa sekarung besar di punggungnya saat dia memanggil Hao Ren dan Zhao Yanzi, ayo pergi. Melihat ekspresi cemas di wajah Zhen Chongning, Hao Ren tidak repot-repot bertanya apa yang dia lakukan. Dia tentu saja tidak baik. Dengan putaran, Little White berubah menjadi bentuk singa salju dan membiarkan Hao Ren dan Zhao Yanzi berdiri. Cakar keemasannya memancarkan bintik-bintik cahaya keemasan. Berdiri di dis hitam, Zhen Chongming memimpin jalan melalui formasi arai penyumbatan antara surga kelima dan langit-langit yang lebih rendah. Karungnya dipenuhi dengan ramuan spiritual. Karena dia baru saja mencuri ramuan spiritual ini, beberapa masih tertutup tanah. Karena alasan ini, ia harus terlebih dahulu mengambilnya kembali dan mencucinya sebelum menempatkannya di ruang penyimpanannya. Dengan hanya satu kunjungan dari Zhen Chongning, beberapa sekte di surga kelima menderita kerugian besar. Gunung-gunung di belakang tempat tinggal mereka, kebun-kebun spiritual, dan bahkan ladang-ladang spiritual yang terlindungi dengan baik semuanya telah terbalik. Ramuan spiritual apapun yang berusia lebih dari 500 tahun digali dan disambar. Saat itu, sama seperti bagaimana kelinci tidak akan memakan rumput di sekitar liangnya, ia tidak ingin mencuri dari istana 100 bunga di dalam istana naga lautan timur. Oleh karena itu, ia secara berkala akan mengunjungi surga ke-6 atau surga ke-7 untuk panen, untuk mengisi kembali persediaan dan persediaannya. Pada saat ini, tuannya Qi Yuniu sedang dalam budidaya pengasingan di Nine Dragon Palace. Karena istana 9 naga benar-benar terputus dari dunia luar, bahkan Zhen Chongming tidak memiliki cara untuk menghubungi tuannya. Karena itu, Zhen Chongming harus mengandalkan Hao Ren dan tidak berani merajalela.
Tidak diragukan lagi ada tuan yang kuat di surga ke-6 dan surga ke-7 yang tidak terlalu peduli dengan gelarnya sebagai murid Qiu Niu. Karena itu, agar aman, dia hanya bisa menurunkan standarnya dan menargetkan surga ke-5 yang lemah untuk ramuan spiritualnya. Meskipun ramuan spiritual dari surga ke-5 tidak dapat dibandingkan dengan yang ditanam oleh sekte terkemuka di surga ke-6 dan surga ke-7, mereka masih lebih baik daripada ramuan spiritual yang ditanam oleh pembudidaya naga yang canggung. Mereka lebih tua, lebih murni, dan lebih beragam. Lagi pula, membuat eliksir tidak pernah menjadi titik kuat bagi pembudidaya naga. Bahkan kekuatan tertinggi seperti 4 istana naga laut tidak memiliki ahli ramuan yang hebat. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah bisa dipercaya untuk menumbuhkan ramuan spiritual yang baik. Di sisi lain, pembudidaya manusia secara fisik lebih lemah, sehingga mereka lebih mengandalkan eliksir dan menjadi lebih profesional dalam menumbuhkan ramuan spiritual dari waktu ke waktu. Namun demikian, pencurian tanpa henti Zhen Kongming dari ramuan spiritual yang telah menghabiskan sekian ribu tahun upaya sekte sudah cukup untuk menyebabkan sakit hati pada mereka yang terkena dampak di surga ke-5. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika mereka mengirim seluruh sekte mereka, tidak ada yang bisa mengejar harta dharma penerbangan Zhen Chongming. Sedihnya, mereka hanya bisa menyaksikan Zhen Chongming berlari seumur hidupnya dengan karung di punggungnya. Semua formasi arai yang berhati-hati, defensif, dan ofensif tidak ada artinya ketika melawan Zhen Chongming. Mengenai pencurian dan perampokan, geng pembudidaya huligan di surga ke-5 tidak bisa dibandingkan dengan Zhen Chongming. Dia berada di liga sendiri. 2 bola energi merah dengan cepat melintasi awan putih dan mencapai tanah. Dis hitam dan cakar Little White dengan kuat turun ke atas gedung pencakar langit. Ingat untuk menghitung aku ketika kamu mengatur untuk mengunjungi kembali surga ke-5 di masa depan. Dengan cahaya merah di wajahnya, Zhen Chongming berkata kepada Hao Ren dan Zhao Yanzi sambil menyimpan cakram hitamnya. Karena mereka terburu-buru hari ini, ada banyak sekte yang Zhen Chongming tidak memiliki kesempatan untuk menggurui. Namun, apa yang dipanennya hari ini sudah cukup untuk mengisi kembali simpanannya. Tentu, kami akan memberitahu kamu. Jawab Zhao Yanzi. Dia tidak tahu bencana macam apa janjinya akan membawa ke sekte di surga ke-5. Zhen Chongming sangat senang. Menyenandungkan sebuah nada, dia mengangkat bola energi merah dan melayang ke arah laut. Dengan bahan sebanyak ini, Xie Yujia seharusnya bisa mencoba resep eliksir satu persatu. Meskipun aku tidak bisa mempelajari caranya membuat eliksir, aku setidaknya bisa memintanya untuk membuat eliksir untukku. Betapa mudahnya bagi aku untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada aku oleh tuan aku sekarang. Zhen Chongming menjadi bangga dan puas saat dia melangkah lebih jauh. Ayo pergi. Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik ke Hao Ren dan berkata. Sudah 3 jam sejak mereka menyelinap dan pergi ke surga ke-5. Zhao Yanzi memberitahu ibunya bahwa mereka pergi untuk makan. Jika mereka tidak segera kembali, Zhao Hongyu pasti akan curiga. Namun, perjalanan ke surga ke-5 inilah yang membuat Zhao Yanzi menyadari betapa Hao Ren merawatnya. Berkat perjalanan ini, dia bisa menyaksikan bagaimana Hao Ren menjadi marah karena dia. Memikirkan itu, Zhao Yanzi merasa hatinya dipenuhi kehangatan dan sukacita. Zhao Yanzi berjalan lebih dekat ke Hao Ren dan memegang tangannya. Dia kemudian menariknya menuruni tangga saat mereka berjalan melewati pintu di atap. Apa yang kamu lakukan? Hao Ren tidak terbiasa dengan tampilan kehangatan dan perubahan sikap tiba-tiba Zhao Yanzi. Dia tidak pernah menjadi orang yang maju dan aktif yang akan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Ini adalah hadiah karena membawaku dalam petualangan ke surga ke-5. Tangan kecil lembut Zhao Yanzi dengan ringan meremas tangannya. Jika Ling, sahabat Zhao Yanzi, melihat gerakan kecil dari Zhao Yanzi ini, dia akan menjadi tidak percaya. Zhao Yanzi tidak pernah menahan tampilan penghinaannya terhadap paman ini kepada Ling, namun, dia sekarang mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Kalau begitu, hadiah apa lagi yang ada di sana? Tanya Hao Ren lagi sambil ditarik ke arah tangga olehnya. Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik dan menatap Hao Ren. Terkejut dengan reaksinya, kaki Hao Ren membeku di tempatnya. Namun, yang mengejutkan Hao Ren, warna merah muncul di pipi Zhao Yanzi saat dia bergumam melalui bibirnya yang tergigit, brengsek. Apa? Hao Ren bingung. Zhao Yanzi, yang membeku setelah mendengar kata-kata Hao Ren, tiba-tiba melemparkan pukulan besar ke dada Hao Ren setelah melihat ekspresi kusam di wajahnya. Segera setelah itu, dia dengan paksa menyeret Hao Ren ke arah lift. Paman Kusam,
Paman jahat, paman bodoh, Zhao Yanzi mengutuk Hao Ren dengan sekuat tenaga di benaknya. Menggosok dadanya, Hao Ren tidak tahu mengapa Zhao Yanzi tiba-tiba marah. Aku tidak pernah bisa menebak apa yang ada dalam pikiran seorang gadis. Melihat bayangan Zhao Yanzi di cermin lift, Hao Ren menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bab 314. Waktu malam. Hao Ren berdiri di tengah-tengah lingkaran sempurna di pantai. Energi pedang abu-abu muda melesat ke awan dengan ekor cahaya lurus. Petir surgawi diaktifkan. Gulir bayangan pedang membelah cahaya adalah teknik budidaya pedang serta teknik budidaya petir. Di Fifth Heaven, Hao Ren menerobos ke level 2 formasi arai pedang secara tidak sengaja di bawah tekanan yang ditimbulkan oleh Sekte Pasir Putih. Dia menerapkan formasi dua naga, dan itu juga menerobos beberapa lubang pada inti naga. Setelah kembali, Hao Ren bergegas kembali ke studio Zhao Hongyu untuk belajar dan membantu, jadi dia tidak punya kesempatan untuk beristirahat dan mengatur ulang. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan kekuatan petir surgawi murni untuk memperkuat meridiannya. Garis tipis tembakan kilat ke arah pantai di sepanjang jalur energi pedang Hao Ren. Ledakan. Itu melanda di atas kepala Hao Ren, dan itu menghancurkan pasir dan batu di daerah tersebut. Kekuatan petir adalah bentuk paling murni dari kombinasi dari 5 esensi unsur. Setelah rusak, itu masuk ke meridian Hao Ren dalam bentuk cairan. Petir, yang merupakan hukuman bagi pembudidaya, bisa menguntungkan Hao Ren dalam skala besar. Itu tidak akan merusak meridiannya. Sebaliknya, itu bisa membantunya berkultivasi selama aturan dipatuhi. Meridian yang diperkuat oleh inti naga dan diperluas oleh energi pedang dengan rakus menyerap kekuatan murni petir surgawi. Untuk para pembudidaya di alam formasi inti atau tingkat Zen yang tidak mengolah semua 5 elemen pada saat yang sama, garis-garis tipis petir surgawi ini bisa membuat mereka pingsan. Dering, ponsel Hao Ren yang diletakkan di luar lingkaran tiba-tiba mulai berbunyi. Petir surgawi kedua sudah di jalannya, jadi Hao Ren harus mengambil kembali energi pedang Hundun yang dia gunakan dan menggelinding keluar dari daerah berbahaya yang dilingkari. Hao Ren, yang setengah telanjang, mengambil telepon dari sakunya. Halo, Ren, besok kamu masih ada kelas. Apa yang kamu lakukan selarut ini sendirian? Itu adalah Yue Yang. Aku hanya berjalan-jalan dan akan segera kembali, Hao Ren menghembuskan ringan. Petir surgawi keluar dari jalurnya dan menghantam permukaan laut di kejauhan. Itu membalik gelombang setinggi 3 meter. Laporan cuaca mengatakan bahwa akan ada badai hari ini. Kembalilah segera, Yue Yang mendesaknya di telepon. Baiklah. Hao Ren harus setuju. Awalnya, dia hanya ingin berkultivasi sendiri dan tidak ingin menyeret Xie Yujia ke dalamnya. Tapi sekarang, sepertinya itu menyebabkan kecurigaan ibunya. Hao Ren berpakaian dan melompat ke udara. Dia begitu tinggi di udara sehingga dia merasa seperti sedang terbang. Dia bergegas menuju rumahnya dengan cepat, meninggalkan garis jejak cahaya di belakangnya. Untuk menghindari tertangkap oleh orang tuanya, Hao Ren secara khusus memilih tempat yang tenang jauh dari rumah. Meskipun dia mengatakan kepada mereka bahwa dia ada di dekatnya, dia sebenarnya 2 kilometer jauhnya. Alasan mengapa Hao Ren bisa dan berlari begitu cepat dan melompat begitu tinggi adalah karena dia menggunakan teknik menunggang pedang yang dia pelajari di surga kelima. Dia kembali ke rumahnya hanya dalam 1 menit, meliputi hampir 2 kilometer. Kamu keluar ketika sudah sangat terlambat, Yue yang mengeluh ketika dia melihat Hao Ren datang. Hao Ren juga sedikit kesal karena dia harus kembali di tengah kultivasi. Aku hanya berjalan-jalan. Laporan cuaca mengatakan akan ada badai malam ini, dan kamu masih berkeliaran. Apakah kamu ingin sakit? Ditambah lagi, Yujia baru saja tiba di sini, jadi kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya untuk menghiburnya, Yue yang membungkuk dan berkata pelan. Oh, Hao Ren harus patuh. Dengan fisiknya sekarang, Hao Ren bahkan tidak akan masuk angin jika dia berdiri di tengah hujan sepanjang hari. Selain itu, tidak ada satu tetes hujan pun yang bisa sampai kepadanya selama dia menciptakan bola energi. Cuaca di Ocean City Timur sedikit tidak normal akhir-akhir ini. Observatori telah menyiapkan 86 titik pengamatan untuk memantau tekanan udara dan pergerakan awan, 24/7, kata Yue yang dengan santai. Dia tidak ingin Hao Ren berjalan-jalan di malam hari di bawah iklim yang tidak normal. Negara ini melihat perakiraan iklim makroskopis sebagai proyek besar, dan statistik ini dapat memainkan peran penting dalam memprediksi bencana alam.
Haoren berasumsi bahwa perubahan iklim akhir-akhir ini sebagian besar ada hubungannya dengan meningkatnya jumlah pembudidaya dari surga kelima. Fluktuasi esensi alam pasti akan menyebabkan perubahan iklim. Bahkan sekte kecil seperti sekte pasir putih bisa turun ke surga pertama dan mencari-cari. Siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya yang dikirim sekte-sekte terkemuka? Ketika Istana Sembilan Naga muncul terakhir kali, ribuan pembudidaya manusia aktif di atas East Ocean City, dan lebih dari setengahnya musnah. Meskipun insiden itu telah berlalu, sekte yang kehilangan pembudidaya pasti akan membalas dendam untuk itu. Itu adalah tanda peringatan ketika para pembudidaya manusia di dan di atas surga kelima terus-menerus mencari-cari di sekitar surga pertama. Saat memikirkan ini, Haoren menyadari bahwa dia mungkin harus melapor kepada Suhan. Jelas, para pembudidaya manusia itu tidak benar-benar bermain sesuai aturan karena mereka selalu memperlakukan manusia sebagai bentuk kehidupan yang lebih rendah. Akan menjadi masalah besar jika seorang kultivator muncul mengendarai pedang di langit rendah. Manusia saat ini tidak sama dengan mereka sebelumnya. Sulit mengatakan partai mana yang akan menjadi pemenang. Misil atau pedang terbang. Hei, apa yang terjadi? Tanya Yue yang sambil melambaikan tangannya di depan Haoren. Haoren akhirnya kembali sadar dan bertanya, di mana Yujia? Dia kembali ke kamarnya setelah kamu pergi, kata Yue Yang. Kemudian, dia melihat Haoren dan menambahkan, dia lebih pekerja keras daripada kamu. Dia pasti sedang membaca di kamarnya. Kamu, di sisi lain, berkeliaran sepanjang hari, dan aku bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan. Haoren berpikir pada dirinya sendiri, aku sibuk menyelamatkan dunia, jadi aku tidak punya waktu untuk membaca. Tapi Mom ada benarnya. Aku perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yujia karena dia tinggal bersama kami. Jika tidak ada yang lain, Bu, silakan naik dan istirahat. Aku akan memeriksa Yujia, kata Haoren. Aku harus menemani nenekmu, Yue yang tersenyum dan naik ke atas. Dia sibuk dengan pekerjaan dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Karena itu, nenek telah banyak mengeluh tentang hal itu. Dia mengambil posisi yang lebih permanen kali ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama nenek dan Haoren. Ketuk. Haoren berjalan ke sebuah kamar di lantai pertama dan mengetuk. Siapa? Sebuah suara waspada datang melalui pintu. Haoren tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa itu adalah kamar Zhen Chongming. Kamar Xie Yujia ada di sebelahnya. Splash, kedengarannya seperti sejumlah besar harta karun saling bertabrakan di dalam ruangan. Itu adalah suara Zhen Chongming yang menempatkan ruangan penuh harta kembali ke ruang penyimpanannya. Anak ini sekaya negara, tetapi dia sangat pelit sehingga dia tidak ingin menyisihkan satu sen pun. Dia buru-buru menyimpan semuanya karena dia pikir Haoren ingin masuk. Haoren mengetuk pintu lainnya. Yujia. Ini. Masuk. Kata Xie Yujia dengan suaranya yang merdu. Haoren perlahan membuka pintu setelah mendengar jawaban Xie Yujia. Xie Yujia sedang duduk di kaki tempat tidur dengan kedua kaki bersilang, dan dia mengenakan satu set piyama putih berbulu. Rambut hitamnya berkibar longgar. Agak basah karena dia baru saja mandi. Meskipun dia siap secara mental, dia masih tersipu malu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Haoren. Berkultivasi. Xie Yujia tersenyum malu. Tapi sepertinya tidak membaik. Dia sangat pekerja keras meskipun bakatnya terbatas. Namun, dia masih berkeliaran di level 3 dan level 4 dari alam refinement Qi. Di sisi lain, muridnya, Zhao Yanzi telah melampaui dirinya. Zhao Yanzi hanya satu langkah lagi dari mencapai level 10 dari alam refinement Qi dan maju menuju rilem yayasan pendirian. Santai saja. Kamu tidak bisa terburu-buru, kata Haoren. Butuh banyak upaya baginya untuk mencapai tingkat ketiga dari gulir konsentrasi roh. Apakah kamu membantu di Bibi Zhao hari ini? Xie Yujia merentangkan kakinya dan menggosok bahunya saat dia bertanya pada Haoren. Xie Yujia cukup sering bermain basket, dan dia sangat fleksibel. Beberapa gerakan acak menunjukkan sosoknya yang cantik. Ya, mereka ingin membuatku makan malam juga, tapi aku bersikeras kembali untuk makan malam, kata Haoren. Keluarga mereka selalu baik padamu. Xie Yujia melihat ke bawah dan tersenyum. Ya, Haoren menarik napas, tidak tahu harus berkata apa. Hua, tiba-tiba mulai menyerbu keluar. Suara hujan dan suara ombak laut bercampur, membuat ruangan kecil ini terasa sangat nyaman. Gadis kecil itu, Zhao Yanzi,
Tampaknya sangat berbakat dalam kultivasi, lanjut Xie Yujia. Dia bisa merasakan bahwa Zhao Yanzi naik level lebih cepat darinya. Meskipun mereka berlatih teknik yang sama, mereka mengeluarkan aura yang berbeda. Jangan khawatir. Kamu akan meningkat seiring waktu. Zhao Yanzi memiliki pengalaman dan dasar, tetapi kamu harus mengetahuinya sendiri, kata Hao Ren. Xie Yujia kesepian lagi ketika nenek tua itu tiba-tiba pergi. Hao Ren mengerti mengapa Yue yang memintanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xie Yujia sekarang. Dibandingkan dengan Zhao Yanzi yang dimanjakan seperti putri oleh orang tuanya, Xie Yujia, yang tinggal bersama keluarganya, tampak agak terpinggirkan. Aku berencana menghabiskan malam ini untuk berkultivasi dan melihat apakah aku bisa meningkat, Xie Yujia mengangguk dengan tegas dan berkata. Bukannya dia ingin membandingkan dirinya dengan Zhao Yanzi. Sebagai gantinya, dia ingin mengejar Hao Ren sesegera mungkin. Karena dia sekarang adalah seorang kultivator, dia bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan Hao Ren. Orang-orang biasa akan percaya bahwa itu adalah temperamennya, tetapi seorang kultivator dapat mengatakan bahwa itu adalah ranah kultivasinya. Hao Ren tersenyum saat dia menggigit bibirnya, bertekad. Dia meninggalkan kamarnya dan kembali ke ruang tamu. Hujan kucing dan anjing di luar jendela. Siapa yang tahu berapa banyak penggarap manusia yang menyelinap ke East Ocean City di bawah perlindungan malam seperti ini. Bahkan penatua dari klan naga Lautan Timur yang bertanggung jawab atas curah hujan mungkin bahkan tidak dapat mendeteksi pembudidaya manusia ini. Sebenarnya itu adalah kesempatan terbaik untuk berlatih budidaya petir dalam badai petir. Namun, itu mungkin bukan ide yang baik untuk menyelinap keluar ketika kedua orang tuanya di rumah. Hao Ren berpikir sebentar dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Namun, surga kelima dipenuhi dengan esensi alam dan tampak seperti tempat yang bagus untuk bercocok tanam. 1 jam di sana setara dengan 3 jam di East Ocean City. Apa yang akan terjadi jika aku memanggil petir surgawi di surga kelima, dan apa yang akan terjadi jika aku bisa menemukan lembah sepi di surga kelima dan membuat gua tempat tinggal di sana? Identitasku tidak akan terekspos karena aku memiliki 5 teknik budidaya unsur. Yujia adalah pembudidaya manusia yang otentik. Zhao Yanzi sekarang juga dianggap sebagai pembudidaya manusia karena dia kehilangan inti naganya, dan Lu Linlin dan Lu Lili bukan pembudidaya naga. Untuk memulai dengan 5 dari kita mungkin tidak dapat menyebabkan ada kecurigaan di surga kelima. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Hao Ren. Bab 315. Setelah berkultivasi sepanjang malam, pagi berikutnya datang. Hao Ren dan Xie Yujia bangun pagi untuk mengejar bus pertama di luar rumah untuk kembali ke sekolah. Setelah memasuki pusat kota, mereka berganti bus. Melihat siswa sekolah menengah naik ke bus, Xie Yujia mengingatkan hidupnya di sekolah menengah. Hao Ren bersandar ke jendela bus dan melihat ke kota yang telah dicuci bersih oleh badai tadi malam sambil mengedarkan light shadow membelah gulir bayangan. Tadi malam, dia telah berhasil memadatkan wilayahnya di kamar kecilnya di lantai 2. Dan celah baru yang dia peroleh setelah menggunakan formasi Array 2 naga sekarang dipenuhi dengan esensi. Dia pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa kemajuan kultivasinya yang mantap adalah berkat Xie Yujia. Sementara Xie Yujia berkultivasi, Life Note akan menyedot esensi alam di daerah terdekat ke dalam rumah, tetapi tipe tubuhnya tidak bisa menyerap semuanya, dan dengan demikian Hao Ren mendapatkan semua manfaatnya. Malam ini, apakah kamu masih pergi ke rumah Zhao Yanzi dan mengajari dia? Xie Yujia bertanya kepadanya dengan tiba-tiba. Ya. Hao Ren mengangguk, dan sekarang gulir bayangan pedang membelah cahaya telah menyelesaikan satu siklus. Updated B, YBOX Novel. Xie Yujia tersenyum dan tidak menjawab. Bus tiba di gerbang universitas, dan mereka turun. Halte bus ini adalah satu-satunya rute bagi siswa yang tinggal di luar kampus untuk kembali ke sekolah, dan dengan demikian banyak vendor mendirikan stand sementara di sana. Hao Ren berlari, membeli 2 panekuk dengan telur dan pasta kedelai manis, dan menyerahkan satu kepada Xie Yujia. Mengambil panekuk panas dari tangan Han Ren, Xie Yujia sedikit tersentuh. Melihat wajahnya yang tenang dan rendah hati, dia tahu bahwa dia akan selalu mengingat detail kehidupan seperti itu bahkan jika mereka tidak berakhir bersama di masa depan. Aku akan pergi ke asrama aku untuk buku-buku. Kamu sebaiknya bersiap untuk kelas juga. Hao Ren mempercepat langkahnya dan berjalan menuju area asrama selatan. Jika orang-orang di kelas tahu bahwa Xie Yujia tinggal di rumahnya, mereka akan meledak dari berita. Sejak Xie Yujia keluar dari posisinya sebagai ketua kelas,
pesonanya telah berkembang pesat di sekolah, dan dia telah menjadi salah satu gadis paling populer di benak siswa. Sementara itu, Lin Li, mantan gadis paling populer di sekolah tidak lagi setara dengan Xie Yujia. Selama akhir pekan, Hao Ren menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat dan telah ke surga kelima. Namun, tidak peduli betapa penuh warna kehidupannya setelah sekolah, dia adalah siswa biasa di sekolah. Zhao Jiayi dan yang lainnya tidak melihat perbedaan dalam Hao Ren dan mengobrol dengannya seperti biasa. Meskipun Hao Ren sekarang bisa terbang ke langit, dia tidak berpikir dia sangat berbeda dari teman-temannya di sekolah. Setelah makan siang di Clearstream Cafeteria, dia naik bus ke dojo seni bela diri di pusat kota. Dojo seni bela diri Elder Sun sangat populer. Bahkan selama istirahat makan siang, masing-masing kamar VIP ditempati. Jelas, tetap bugar dengan berlatih seni bela diri bukannya yoga atau menari telah menjadi tren baru di kota. Tentu saja, ruang terdalam disediakan untuk Hao Ren. Siapa yang akan mengira bahwa dojo seni bela diri Sun Yun yang populer, yang memiliki rantai di setiap kota besar di negara itu, juga berfungsi sebagai tempat budidaya bagi para pembudidaya naga. Dengan kartu VIP tertinggi di tangannya, Hao Ren langsung memasuki ruang terdalam yang kemudian memindahkannya ke sebuah lembah dengan 2 batu roh tingkat atas. Setiap pembudidaya manusia akan iri dengan perlakuan yang Hao Ren dapatkan. Pembudidaya naga yang menjaga arai teleportasi di lembah telah melihat Hao Ren terakhir kali. Setelah menyaksikan kekuatan besar Hao Ren, pembudidaya sangat menghormati Hao Ren. Di lembah, beberapa pembudidaya muda lainnya sedang berlatih. Dojo seni bela diri yang dioperasikan Penatua Sun memiliki 2 fungsi. Salah satunya adalah menempatkan orang-orang di Samudra Timur di seluruh negeri dan bahkan dunia. Yang lainnya adalah menyediakan tempat latihan bagi para pembudidaya naga. Lagi pula, mereka hanya bisa memiliki kompetisi tingkat rendah di bidang energi kecil yang mereka bangun sendiri. Mereka akan membutuhkan tempat besar untuk kompetisi serius. Selain itu, semakin banyak pembudidaya muda yang tinggal di kota, dan itu adalah kejahatan serius jika seorang inspektur menemukan mereka memiliki perkelahian berskala besar di kota. Dojo seni bela diri Penatua Sun dapat memecahkan masalah bagi para pembudidaya. Mereka bisa diteleportasi ke lembah terpencil dari kota dengan menggunakan arai. Dengan cara ini, mereka tidak harus terbang di siang hari, dan mereka dapat mempraktikkan teknik budidaya mereka secara bebas di lembah yang dilindungi oleh formasi pertahanan tanpa takut menarik perhatian dunia fana. Berjalan keluar dari susunan teleportasi ke pusat lembah, Hao Ren melihat 6 petani muda berkelahi. Di antara mereka, 4 berada di tingkat Zen, dan 2 di tingkat Dui. 2 pembudidaya tingkat Zen adalah perempuan. Dari lampu berwarna yang mereka pancarkan, Hao Ren tahu bahwa 2 orang tingkat Dui berasal dari klan naga elemental bumi sedangkan 2 orang tingkat Zen berasal dari cabang danau klan naga elemental air. 4 pembudidaya tingkat Zen menggabungkan kekuatan melawan 1 pembudidaya tingkat Dui yang menggunakan teknik budidaya berat, melepaskan serangkaian blok persegi. Salah satu naga elemen air tingkat Zen menebas gelombang cahaya biru pucat dengan cambuk pendeknya, memaksa pembudidaya tingkat Dui mundur 2 langkah. 2 pembudidaya tingkat Zen lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang, dan pembudidaya tingkat Dui tidak bisa menghalangi mereka. Dia terbang 5 meter ke belakang dan tersandung. Hao Ren baru saja memasuki lembah dan sedang berjalan di dekat pembudidaya tingkat Dui yang tersandung, jadi dia meletakkan tangannya di punggung pembudidaya ini, membantunya untuk mendapatkan keseimbangan. Wang Hui, kamu kalah. Kultivator tingkat Dui lainnya yang berdiri di samping dan bertindak sebagai wasit berteriak dengan gembira. Kultivator tingkat Dui yang terlempar ke belakang enggan mengakui kekalahan. Dia kembali menatap Hao Ren dan menepuk tangannya. Tamparannya keras. Tidak siap, Hao Ren mendapat tanda tamparan merah di pergelangan tangannya. Jika idiot ini tidak tiba-tiba datang dan mengalihkan perhatian aku tidak akan kehilangan. Kultivator bernama Wang Hui memelototi Hao Ren dan menggeram. Bahkan dengan temperamennya yang lembut, Hao Ren marah pada tuduhan ini. Dia tahu lembah ini tidak terbuka untuknya sendirian, jadi dia tidak mengganggu kompetisi mereka dan bahkan membantu kultivator untuk mendapatkan kembali keseimbangannya ketika dia tersandung. Wang Hui kembali menatap Hao Ren dan menyeringai, "Apa? Kamu adalah seorang kultivator tingkat Zen kecil, dan kamu berani marah dengan aku?" Meskipun Hao Ren memancarkan cahaya biru tua dan berasal dari salah satu dari 4 samudera, Wang Hui adalah naga unsur bumi dan tidak perlu khawatir. Selama Hao Ren bukan naga unsur logam, pembudidaya tingkat Dui ini merasa seperti dia bisa melakukan apa saja pada pembudidaya tingkat Zen kecil.
Setelah kehilangan muka di depan dua gadis, dia ingin melampiaskan amarahnya pada Hao Ren dan menunjukkan peringkat yang lebih tinggi sebagai pembudidaya tingkat Dui. Sama seperti bagaimana siswa kelas bawah sedikit berhati-hati di sekitar siswa kelas atas di sekolah, pembudidaya bertenaga rendah takut terhadap pembudidaya bertenaga tinggi. Melihat bahwa mereka mengadakan kompetisi di sini, Hao Ren ingin mencari tempat lain untuk berlatih sendiri. Tapi sekarang amarahnya naik, dia mengangkat tangannya dan menamparkan pembudidaya tingkat Dui, mengirimnya terbang setengah meter. Dia tidak suka masalah, tetapi dia juga tidak pernah membiarkan orang lain mengacaukannya. Dia memperlakukan Huang Suji seperti itu, dan dia akan memperlakukan orang-orang sombong lainnya seperti itu juga. Kultivator tingkat Dui tidak berharap bahwa Hao Ren akan berani menyerangnya. Dia ingin membuat Hao Ren meminta maaf kepadanya untuk menunjukkan statusnya yang lebih tinggi, tapi dia terpaksa menyelamatkan wajahnya sekarang. Dia mengeluarkan dua palu bulat besar. Tanpa sepatah kata pun, pembudidaya tingkat Dui menerkam Hao Ren sementara dua palu besi bulat melepaskan percikan cahaya kuning. Berjuang di dalam formasi susunan seperti itu mirip dengan bertarung di dalam perisai energi merah. Selama mereka tidak mengalahkan saingan mereka sampai mati, mereka tidak akan dihukum oleh inspektur. Palu besi besar yang beratnya lebih dari 1000 pound masing-masing jatuh dengan kejam dengan esensi alam tingkat Dui. Jelas, pembudidaya tingkat Dui ini bermaksud melukai Hao Ren dengan parah. Dalam kilatan cahaya, dia bahkan tidak memperhatikan tanda api emas pucat di dahi Hao Ren, menunjukkan identitas inspektur pendampingnya. Dengan suhan yang pulih dari cedera di East Dragon Palace, Hao Ren sekarang adalah inspektur resmi dari Ocean City Timur. Bang! Suara gemetar bumi mengguncang seluruh lembah. Kedua gadis level Zen menutupi mata mereka dan tidak berani membuka mata mereka untuk melihat hasilnya. Dua orang tingkat Zen menatap awan debu terbang di alarm, takut Wang Hui akan membalas mereka karena memukulinya bersama. Kultivator tingkat Dui lainnya hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena dia bangga, Wang Hui tidak menggunakan harta dharma ketika melawan 4 pembudidaya tingkat Zen, tapi sekarang dia menggunakannya melawan Hao Ren. Di bawah serangan Wang Hui yang ganas, kultivator tingkat Zen yang berani menyinggung Wang Hui mungkin mati atau lumpuh, pikir mereka ketika debu turun secara bertahap. Palu besi Wang Hui menciptakan lubang sedalam setengah meter di tanah. Namun, tubuh Hao Ren tidak ada di dalam lubang. Wang Hui kaget dengan apa yang dilihatnya, bertanya-tanya apakah dia telah menghancurkan Hao Ren menjadi kue daging. Pria itu sepertinya baru saja mencapai level Zen, jadi dia mungkin bukan sosok yang besar. Mendengar hal ini, Wang Hui menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah cucu dari tetua pertama dari klan naga elemental bumi dari Gunung Hui. Dia percaya bahwa keluarganya akan mengeluarkannya dari masalah ini. Apakah giliranku sekarang? Suara Hao Ren tiba-tiba terdengar. Mengikuti suara ini, Wang Hui mendongak dan melihat Hao Ren, yang dia pikir dia bisa kalahkan dengan satu palu, berdiri di atas energi pedang abu-abu dan memelototinya. Hao Ren mengangkat tangan kanannya. Swoosh! Swoosh! Garis cahaya memasuki ujung jarinya dari ruang sekitarnya. Di telapak tangannya, bola energi putih cerah mulai terbentuk. Lembah yang dilindungi formasi susunan tidak memiliki angin, tetapi pohon-pohon bergetar. Daun-daun yang jatuh di tanah mulai berputar dengan cepat seolah-olah tersedot ke dalam tornado yang tak terlihat. Bang! Wang Hui menginjak tanah dan membawa kedua palu besi bersama-sama, membuat suara keras membanting. Dia tidak percaya bahwa seorang kultivator tingkat Zen dapat merusak pertahanannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.